Hai semuanya, pada video kali ini saya berada di rumah saudara saya dan di sini itu saya ingin mengupdate perkembangan Channa Asiatica RSWS ya. Dan yang belum nonton, aslinya Channa ini sudah saya upload dari awal-awal ya. Dan yang belum nonton video Channa RSWS ini yang dari awal, bisa ditonton terlebih dahulu di channel saya supaya kalian itu mengetahui perbedaan dari perkembangan Channa Asiatica RSWS kali ini. Apa saja sih yang akan saya bahas pada video kali ini tentang Channa Asiatica RSWS? Aslinya ada beberapa yang akan saya bahas dan ada juga pertanyaan kalian yang di komentar itu yang akan saya jawab ya pada video kali ini. Namun tidak semuanya, yang jelas ya saya cari yang sekiranya memang benar-benar perlu saya jawab di video kali ini. Oke, hal pertama yang akan saya bahas yaitu masalah warna si ikan sendiri ya. Untuk warna si ikan dibanding updatean yang terakhir kemarin, untuk warna lebih bisa dibilang lebih pekat, lebih tandes ya kalau bahasanya itu. Jadi warnanya itu warna marking yang warna oranye itu lebih pekat dibanding updatean yang terakhir kemarin, dan di bagian sirip atas terus ekor itu lebih pekat juga. Dan untuk mutiaranya sendiri pada video update terakhir itu untuk warna merah atau red spotnya itu belum terlalu terlihat atau belum terlalu banyak. Namun pada video kali ini untuk red spotnya atau mutiara yang berwarna kemerahan itu sudah banyak ya. Jadi di kepala dan di badan itu sudah banyak. Jadi ada yang putih, terus ada yang warna kemerahan. Entah itu karena efek dari pemberian pakan atau emang dari gen indukan si ikan sendiri. Karena untuk ikan Asiatica ini saya sendiri pun tidak tahu apakah indukan RS-nya itu red strip atau red spot. Kalau untuk masalah mental itu tidak usah dipertanyakan lagi ya. Mental si ikan dari awal saya video itu emang sudah bagus responnya. Ketika diberikan kepalan tangan, si ikan mau flaring dengan tangan. Nah, untuk melatihnya itu gimana sih? Itu aslinya juga sudah saya jelaskan di video yang terakhir saya update. Jadi ikan ini awalnya itu dipuasakan selama seminggu full, tidak diberi makan. Dan selama dipuasakan itu kaca itu sering istilahnya diketuk atau digedor ya. Dan lama-kelamaan si ikan itu mau flaring dengan tangan. Yang jelas sih kunci utama adalah kesabaran. Karena untuk treatment mental Channa Asiatica RSWS supaya mau flaring tangan itu, kalau menurut saya pribadi itu lumayan susah. Karena aslinya si Asiatica ini adalah mental ikannya itu lumayan kalem. Kalau ada yang ngomong, "Bang, punya saya itu nggak usah dilatih, itu sudah langsung mau flaring, malahan lebih galak dari punya abang." Oke, mungkin itu bisa saja ya, namun tidak semua ikan seperti itu, karena yaitu karakter ikan itu setiap ikan pasti karakternya berbeda. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjawab pertanyaan kalian. Dan pertanyaan yang pertama itu adalah pakai premium atau pakan apa Min, kalau boleh tahu? Oke, untuk Channa RSWS ini pakannya itu yang pertama premium red, terus udang kering, dan maggot. Terus makanan pokoknya itu cacing ya, seadanya lah. Dan untuk pemberian pakannya itu bagaimana? Untuk pemberian pakannya itu setiap hari diberikan makan. Namun yang jelas walaupun setiap hari diberikan makan, sehari itu cuma 1 kali makan saja ya. Jadi untuk pelet itu bisa 1-2 butir, terus udang kering itu juga sama, untuk maggot itu cuma 1 butir. Dan pemberian pakannya itu 6 hari acak ya, entah itu diberikan pelet, maggot atau udang kering. Dan untuk 1 harinya itu diberikan makanan pokok, entah itu cacing, terus udang hidup, ya seadanya sajalah.
jika adanya udang hidup ya diberikan udang hidup, seperti itu. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya adalah cara bikin gondrong gimana Bang? Nah, ini sering sekali dipertanyakan oleh semua keepers ya. Caranya bagaimana Bang supaya gondrong? Kok punya saya nggak gondrong? Untuk masalah ikan itu gondrong itu menurut saya pribadi yang pertama adalah dari gens ikan ya. Kalau gens ikan itu dari indukannya emang sudah gondrong, mau di bagaimanapun kita treatment pasti juga akan tetap gondrong. Namun kalau gennya indukannya itu tidak gondrong, mau diapapun juga itu juga tidak akan gondrong ya. Jadi yang pertama yang paling berpengaruh itu adalah gen. Kalau yang kedua itu bisa diakali, bisa dibikin badannya itu dibuat kurus ya, jadi kelihatan gondrong namun tidak segondrong yang emang gennya sudah bagus. Oke, yang selanjutnya yaitu pertanyaannya, Bang, background hitam lebih berpengaruh kontras warna ikan ya? Oke, untuk masalah background hitam itu menurut saya pribadi nih ya, bisa dibilang itu emang berpengaruh kontras ke warna si ikan ya. Kenapa bisa berpengaruh? Karena selama saya memelihara cana, ketika saya cana itu saya berikan di background berwarna putih, warnanya itu tetap bagus namun cenderung ke cerah ya. Terus ketika diberikan di background hitam, warna cananya, warna ikan pada cana itu lebih cenderung tajam dan pekat. Jadi ya bisa dibilang lebih kontras lah untuk pengaruh ke warna si cana ya. Dan untuk background sendiri itu cuma dipasang di kaca bagian belakang ya. Untuk kanan kirinya itu tidak dipasang, karena ada juga yang bertanya, Bang, backgroundnya full kanan kiri belakang atau cuma di belakang aja? Jawabannya yaitu cuma di belakang saja yang diberikan background. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau kit cana ini dikasih kayu dan batu itu bagus gak? Untuk masalah diberikan kayu atau batu itu bagus gak, itu tidak masalah ya, karena pada video kali ini pun akuariumnya diberikan sebuah kayu, asalkan si ikan masih bisa bergerak ke sana kemari, tidak terganggu, tidak terhalang oleh batu atau kayu yang kita taruh di dalam akuarium, itu tidak jadi masalah. Yang jelas jangan sampai si ikan itu terluka karena kayu yang bisa dibilang itu tajam atau batu yang tajam ya. Dan usahakan berikan kayu atau batu itu yang permukaannya atau ujungnya itu tidak terlalu tajam. Yang selanjutnya yaitu, untuk background lebih baik putih apa hitam Bang? Nah, ini juga sering dipertanyakan oleh semua keepers ya, termasuk saya pribadi dulu waktu awal-awal saya memelihara cana. Nah, untuk background mau putih atau hitam itu tergantung selera ya, karena mau di background putih itu juga bagus, warna jadi cerah, terus warna merah si ikan itu lebih kelihatan kalau dominan ke RS ya. Dan mau di background hitam itu juga tidak masalah, untuk warna si ikan itu cenderung lebih pekat dan merahnya itu lebih tajam. Jadi intinya balik ke kalian masing-masing, kalian itu lebih suka di background warna putih atau hitam ya. Namun ada sedikit catatan, kalau cana asiatica RS-WS kalian itu lebih dominan ke WS, itu saya menyarankan kalian menggunakan background berwarna hitam. Kenapa? Karena supaya warna hitam pada cana kalian itu lebih pekat ya, ketimbang kalian menggunakan background berwarna putih. Oke, mungkin itu dulu untuk perkembangan cana asiatica RS-WS ini dan sedikit menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, semoga video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian yang sedang belajar memelihara cana asiatica, terkhusus itu asiatica RS-WS ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.